Sebelum kita masuk dalam firman, saya ingin mengajak kita menundukkan kepala sejenak dan mari kita akan berdoa. Ya Bapa yang di dalam sorga, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di rumah kami masing-masing, di dalam suasana sedikit kehilangan. Yaitu karena kami tidak bisa sowan kepadamu di dalam rumahmu. Namun kami percaya keadaan yang memaksa kami sedemikian ini sudah kau tuliskan di dalam kitab suci. Supaya kami semuanya dibawa justru untuk lebih menghargai hadirat presensi dari Allah di dalam pribadi kami. Sehingga pada saat ini kami boleh datang sowan kepadamu di rumah masing-masing, dalam kendaraan kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, kuduskan hati kami, tangan kami, kehidupan kami, supaya kami boleh layak menerima tubuh dan darah-Mu, boleh layak menerima firman, dan kami simpan di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Oleh sebab itu, hai iblis pekerjaan kuasa kegelapan, yang ada di rumah masing-masing para pemirsa ini, yang ada dalam angan-angan pikiran dan hati kami patahkan, kami hancurkan Engkau dalam nama Yesus, dan darah Yesus menyucikan kami sekalian, sehingga hati kami boleh menjadi satu tempat persemaian daripada firman Tuhan, sehingga kami boleh berbuah lebat. Justru dalam keadaan yang gawat dan darurat saat inilah Engkau akan mempermuliakan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, saya akan masuk dalam satu tema yang istimewa. Bila saudara melihat ilustrasi gambar ini, maka saudara tahu bahwa orang ini sedang sesuatu. Sedang apa? Dia sedang beraction, bukan sekedar action saja, tapi kemungkinan dia menyemangati dirinya. Dia harus meraih sesuatu. Saudara, saya katakan dalam bahasa tema ini, dia sedang menghalau, mengusir. Ya, dia sedang menyerang, dia sedang attacking, dia sedang menyerang. Saudara, inilah tema yang saya petik dari Yosua, pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Tema ini adalah sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Wow banget. Pernahkah Anda membaca ayat ini? Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Keadaan saat ini yang kita hadapi adalah keadaan di mana kita harus attack. Apa yang kita harus lawan? Apa yang kita harus halau? Virus COVID-19. Apalagi persoalan dalam rumah tangga. Persoalan masa depan. Setelah ini keadaan virus ini, wabah ini, pestilence ini reda. Wah, kita menghadapi juga masalah ekonomi, masalah struktur, masalah kehidupan kita yang harus ditata ulang. Para kekasih, semua dunia sudah tahu akibat yang akan timbul dari COVID-19. Segala aspek hidup manusia dan tata negara akan terjadi dalam satu keadaan yang negatif, defisit dan runyam. Harus ditata kembali. Semakin lama kita menghadapi, semakin lama kita menderita, semakin porak-poranda. Itu sebab anak-anak Tuhan harus menghalau, mengusir. Kita harus punya kuasa dari Allah di dalam rumah Anda. Ketika Anda merasa, aduh income pendapatanku merosot sekali. Anda tidak sendirian, seluruh dunia mengalaminya. Inilah saat di mana Tuhan mengingatkan kita, hei anakku, semua yang kau telah ambil, apa yang telah kau hasilkan, apa yang telah berhasil, everything, it is in amount of your achievement. Everything that you have achieved in your life, now I have to get it back. Aku akan mengambilnya kembali. Dan kau akan mengalami satu keadaan yang shortage, yang kekurangan, yang defisit. Tetapi anakku, ini adalah ujian, ini adalah pencobaan, ini adalah trial. Menjelang hari di mana aku akan menggocoh seluruh dunia. Sesuai dengan apa yang kukatakan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Ini hanya latihan, trial saja. Ini bukan testing yang sesungguhnya. Anakku berharap kepada aku.
Ketika engkau menghadapi segala macam kekurangan, apa yang telah kau capai, ternyata semuanya amburadul, tidak apa-apa. Engkau harus tahu rahasianya. Cepat menghalau mereka. Engkau harus bertindak. Engkau harus tidak boleh diam. Engkau harus memiliki satu dinamika rohani, Roh Kudus di dalam hidupmu yang berkobar-kobar, sehingga engkau tidak melempem, engkau tidak layu, engkau tidak bisa dipatahkan, engkau tidak bisa diruntuhkan oleh keadaan. Itu sebab Tuhan ingin supaya kita menghalau mereka. Ada satu kalimat yang istimewa yang sudah dikatakan, sudah diucapkan oleh Kaleb kepada Yosua. Saudara, dia berkata kepada Yosua, Kaleb dan Yosua adalah sepasang dua sahabat karib. Kaleb dari suku Yehuda, Yosua dari suku Efraim. Saudara, dan dua orang ini adalah dua pemimpin. Kaleb adalah pemimpin Yehuda, kata Alkitab. Yosua adalah pemimpin Efraim. Musa memilih 12 pemimpin-pemimpin dari 12 suku bangsa. Dan semuanya dipilih orang-orang yang luar biasa. Saudara, kalau saya dan saudara mengerti akan rahasia ini, maka saya dan saudara tahu bahwa Kaleb dan Yosua itu sederajat sebenarnya. Dia dipenuhi oleh kuasa Allah untuk memberikan kesaksian dan keberanian. Ketika mereka umur 40 tahun, Kaleb berusia 40 tahun, dipilih oleh Tuhan. Yosua juga kira-kira umur segitu. Untuk apa? Menjadi spion, mata-mata untuk masuk dalam negeri Kanaan. Untuk memata-matai semua dan melaporkan kepada pemimpin mereka, Musa. Saudara, 10 pemimpin memberikan laporan yang mengecilkan hati. Semua mengatakan kita ini kayak belalang, seperti walang. Saudara tahu belalang? Jenis insek yang jenis serangga yang rapuh sekali. Pegang badannya, putuskan, tes, putus. Saudara, kita ini kayak belalang dan mereka tuh raksasa. Kita tidak mungkin bisa menghadapi mereka. Itu ketika mereka muda, umur 40 tahun. Saudara yang kekasih, karena ketaatan Kaleb, Kaleb ini orang yang mengalah. Walaupun mereka harusnya juga mempunyai chance, opportunity yang sama untuk bisa menjadi pemimpin. Tuhan memilih Yosua. Kaleb di bawahnya. Kaleb kalau ketemu Yosua tunduk dan menyembah kepada Yosua. Dulunya teman sepermainan. Saudara, Kaleb luar biasa. Itu sebab ketika Kaleb berumur 85 tahun. Pada hari ulang tahunnya 85 tahun. Saudara tahu 85 tahun. Kalau ada dalam keluarga saudara, kakek atau nenek umur 85 tahun, Anda akan menganggapnya tua banget. Kasihan, sudah hampir mati. Saudara yang kekasih, pada usia yang begitu usur, 85 tahun, Kaleb datang menyembah kepada Yosua pemimpinnya, dan dia berkata, "Give me this mountain." Berikan kepadaku pegunungan ini. Wow banget. Di hari ulang tahun minta kado satu pegunungan. Tetapi bukan dengan kata kosong Kaleb memintanya. Saudara, tetapi Kaleb memegang perjanjian Tuhan. Bahwa pernah 45 tahun yang lalu, setelah dia berhasil menenangkan bangsa Israel yang galau, mendapat laporan dari 10 kepala suku yang lain yang menakutkan, dia dan Yosua, 2 orang pemimpin Israel ini meneduhkan hati orang Israel yang sedang kacau, yang sedang turmoil dalam keadaan yang hebat dan bergejolak. Mereka berdua berjasa, Yosua dan Kaleb. Tuhan menghadiahi. Siapa yang bisa meneduhkan keadaan, tidak bikin makin kacau, tidak bikin runyam, dialah akan dihargai oleh Tuhan. Katakan amin. Para kekasih, jadilah pahlawan dalam rumah tangga Anda. Jadilah pahlawan dalam lingkup hidup, di dalam semua keadaan milieu di sekitar Anda. Jadilah pahlawan dalam rumah tangga Anda. Jadilah pahlawan dalam lingkup hidup, di dalam semua keadaan milieu di sekitar Anda. Jadilah pahlawan dalam lingkup hidup, di dalam semua keadaan milieu di sekitar Anda. Jadilah pahlawan dalam lingkup hidup,
Jadilah orang yang bisa seperti Kaleb dan Yosua. Mereka dua serangkai ini adalah orang-orang yang luar biasa. Yosua dihadiahi menjadi pemimpin Israel, menggantikan Musa. Bagaimana dengan Kaleb? Oh, Kaleb rendah hati. Jarang loh saudara, dari zaman dahulu kala sampai zaman modern, postmodern sekarang ini, ada orang seperti Kaleb ini tidak ada. Jarang sekali. Dia tidak membuat sesuatu movement apapun. Selama 45 tahun dia dipimpin oleh temannya sendiri Yosua. Tidak sama sekali. Dia sangat reverence, dia sangat honor, dia sangat menghargai dan menghormati. Dia mendapat hadiah. Yosua menjadi pimpinan Israel. Kaleb dijanji ketika ada Musa, Kaleb, Yosua, dan Harun, Tuhan dari sorga berjanji, dan pegunungan Hebron akan kuberikan kepada Kaleb. Wow, hebat saudara. Bila saudara menjadi seorang yang berbuat sesuatu yang baik, buat anak-anak Tuhan yang lain, buat gereja Tuhan, buat masyarakat, buat bangsa dan negara, engkau tidak usah minta upah dari manusia. Jangan. Seorang yang langgeng dan bisa dipercaya dipakai oleh Tuhan, mohon diperhatikan oleh semua hamba-hamba Tuhan. Kalau ingin tetap dipakai oleh Tuhan, harus tidak pernah merasa berjasa. Harus tetap merendahkan diri, supaya langgeng dipakai oleh Tuhan. Dan ini adalah karakteristik daripada Kaleb. Itu sebab setelah 45 tahun, Kaleb mendengar janji untuk menerima pegunungan Hebron. Baru pada hari ulang tahun yang ke-85. Wow. Saya tahun ini baru mau 70. 15 tahun lebih tua dari saya. Ya ampun Tuhan. Sebegitu tua. Saya membayangkan. Seorang kakek buyut yang umurnya 85 tahun. Di hari ulang tahunnya datang menghadap dan sujud di muka pimpinannya yaitu Yosua yang kira-kira juga seumur dia. Dan berkata, Yosua, ingatkah engkau ketika Tuhan berfirman kepada kita semua pada waktu itu. Dan Tuhan menjanjikan memberikan Hebron kepadaku. Izinkan aku hari ini, pada hari ulang tahunku, supaya aku pergi dan memerangi bangsa-bangsa raksasa, bangsa Enak yang ada di sana dan menguasai kubu-kubu di Hebron. Aku akan mengalahkan mereka seperti yang Tuhan telah firmankan kepadaku. Berikan pegunungan ini kepadaku, Yosua. Yosua kaget. Yosua teringat seketika, iya, Tuhan pernah berjanji kepada Kaleb. Dan Yosua menumpangkan tangan di atas kepala Kaleb. Aku berikan pegunungan Hebron. Pergilah dan taklukkanlah. Halau semua musuh di sana. Saudara, mengapa saya mengangkat kisah heroik dari seorang kakek buyut 85 tahun? Karena ini adalah sesuatu hal yang ajaib, yang luar biasa. Kaleb mau menjadi tanda ajaib dari sejak dia muda sampai dia mau mati. Dia tetap menjadi tanda ajaib. Allah menyertai dia. Bila dalam rumah tangga saudara ada sesuatu keinginan, ada sesuatu obsesi, cita-cita, harapan, maka Anda harus berjuang untuk menaklukkan segala hambatan dalam hidup Anda. Tidak dengan menggunakan segala macam cara, nambahi dosa di hari tua. Tidak boleh. Apa yang Anda harus lakukan? Sama seperti Kaleb. Harus meminta berkat dari Tuhan melalui pemimpinnya. Dan dia tahu kalau pemimpinku sudah merestui aku, sudah memberkati aku pasti berhasil. Besok aku akan kumpulkan tentara dan aku akan ajak mereka berperang. Dan aku pasti
menang. Saudara yang kekasih, kalau Kaleb masih umur 40, masih umur 50, bolehlah kalimat itu keluar meluncur dengan mudah dari bibirnya. Dia umur 85 tahun. Dia meyakinkan kepada Yosua, Yosua, yakinlah, aku katakan kepada kamu, walaupun aku umur 85 tahun, aku masih tetap sama seperti umur 40 tahun. Yosua tercenung, terkejut juga dia. Yosua tersenyum. Memang kamu hebat. Kamu 85 tahun, kamu seperti orang muda 40 tahun. Hebat sekali. Pergilah, kalahkanlah musuhmu. Hakilah, pusakailah pegunungan Hebron. Sekarang hari-hari ini apa sih yang kita harus halau, yang kita harus serang, yang kita harus attack? Virus COVID-19. Saudara, ini salah satu yang menjadi tabir dan yang sanggup menutupi semua macam masalah besar sebelumnya. Apa saja yang menjadi ontran-ontran sebelumnya COVID-19, kelihatannya seperti tertutup semua oleh dia. Saudara yang kekasih, karena apa? Karena ini memang benar-benar satu pegunungan. Ini satu kawasan yang hebat sekali. Satu benteng yang kuat. Penyebaran COVID-19 ini tidak main-main. Semula orang hanya menganggap semacam flu saja. SARS sudah berhasil ada obatnya. Serum vaksin sudah ada. Ini kita akan modifikasi sebentar di laboratorium kita. Tidak bisa sebentar. Saudara, mereka harus mencoba memikirkan lagi dari virus yang sama DNA-nya. Virus COVID-19 adalah satu molekul protein. Bila Anda mempelajari tentang ilmu kimia dan kimia mikrobiologi, maka Anda tahu molekul protein ini adalah DNA. DNA. Saudara, ada satu unsur di dalam DNA ini yang dirubah dan yang berubah. Dan ini unsur tidak bisa dirubah, harus dicari obatnya. Saudara, dahsyat kan? Semua orang, semua negara, semua raja, ratu, presiden, perdana menteri, semua jenderal, semua profesor, doktor, semuanya tunduk, letih, lesu, dan lunglai memikirkan sejenis DNA yang dahsyat. Saya membacanya, saya mengagumi tentang pekerjaan iblis. Di dalam membuat satu mutasi dari molekul protein DNA ini. Sehingga ini jenis virus yang semula bentuknya sama, crown-nya sama dengan flu influenza, virus influenza. Saudara, sekarang luar biasa saktinya. Para kekasih, di luar tubuh dia hanya menjadi satu molekul benda yang menggelinding. Siapa tahu bisa masuk ke lubang hidung kita. Siapa tahu bisa masuk ke mata kita ketika kita ucak-ucak mata. Masuk dalam mulut kita. Karena ada droplet, semprotan dari orang lain yang bicara sama kita. Itu sebab Anda memakai, masker. Saudara yang kekasih, dia itu sesuatu yang sepele. Begitu kena sabun, deterjen, alkohol, dia punya lapisan lipid, fat lipid. Lapisan yang mengelilingi dia, yaitu lemak. Hancur. Kalau lemaknya hancur, dia hancur. Coba, di luar tubuh dia tidak berdaya. Begitu kena mukosa, lendir, dia bisa berjalan, dia berjaya. Dia tanduk dengan duri-durinya di saluran napas manusia. Dia masuk sampai ke paru-paru, dia tanduk, dia masuk. Di situ dia menjadi mutant. Di situ dia menjadi agresor. Beranak pinak dan membelah diri. Saudara, dan itu dalam tempo 5 hari sampai 14 hari.
Saudara, semua ahli mikrobiologi, semua ahli virologi yaitu ahli virus, semua kelabakan tidak bisa memecahkan teka-teki ini. Siapa yang bisa memecahkan? Siapa yang bisa berjaya? Siapa yang bisa survive? Kalau kalian berkata, give me this mountain, Anda bisakah mengatakan, aku akan menghalau ini virus? Aku akan menghancurkan, aku akan mengetek ini virus. Aku tidak paranoid, aku tidak ketakutan, aku tidak grogi. Aku bisa melawannya. Artinya apa? Dengan iman Anda, saya tidak mengajari Anda untuk berani mati. Itu konyol banget bila Anda melakukannya. Pergi ke kerumunan orang, dan Anda berbuat segala sesuatu tanpa pelindung, seenak Anda. Memang engkau mau mati memang. Bukan itu caranya. Caranya adalah engkau harus memegang perjanjian Tuhan. Yakin apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Kaleb, rahasia apa di dalam hati dan pikirannya orang tua ini. Dia sudah mempunyai buyut, cicit. Apa rahasianya dia? Saudara, adalah baik kalau engkau bisa nurut kepada orang yang lebih tua daripadamu. Karena mereka pengalamannya banyak. Tetapi pengalaman Kaleb ini luar biasa. Saya ingin mengajak semua saudara untuk kembali merenungkan kalimat ini kepada dia berkata kepada pemimpinnya yaitu Yosua. Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada 45 tahun yang lalu. Unsur ketiga dari kebaikan Kaleb luar biasa. Dia orangnya tidak begitu dijanji, langsung aja ambil serobot cepat. Nanti setelah lupa yang berjanji. Nah ini loh saudara. Engkau harus tahu siapa yang berjanji kepadamu dan kepadaku itu siapa. Bukan manusia. Manusia ini dalam bahasa Jawa namanya uwong. Bukan manusia. Yang berjanji kepada saya dan kepada Anda adalah Tuhan serwa sekalian alam. Dialah Khalik pencipta. Dia yang menciptakan Anda dan saya lahir di dunia. Engkau bisa pegang perjanjiannya. Jangan kayak engkau dijanji oleh manusia. Bisa lupa. Daripada dia lupa nanti keburu lupa. Atau dia keburu mati. Tuhan tidak mati. Jangan khawatir. Kalau Anda dijanji manusia, deg-degan ya. Walaupun janjinya hebat. Tapi kalau engkau dijanji oleh Tuhan Yesus, oleh Allah Bapamu di sorga, Allah Yehova, para kekasih, engkau mantep aja. Pokoknya kapan aja aku pasti dikasih sebelum aku mati. 45 tahun menunggu janji. Saya boleh kategorikan Kaleb seperti Abraham. Yang begitu puluhan tahun menanti janji untuk seorang anak laki-laki dari Tuhan. Saudara yang kekasih, itu hebat sekali Kaleb. Dia pada kategori orang yang luar biasa. Dan dia tidak emosional. Dia tidak menjadi seorang yang begitu aja sembrono. Dia membaca sikon Israel. Aduh. Sikon sudah enak kayak begini. Israel sudah tenang, sudah makmur. Tidak ada musuh. Ya kita sudah menetap di satu tempat. Tiba-tiba Israel berulah. Dan Tuhan marah. Itu berulang kali terjadi. Yosua, Kaleb menganggap dalam dirinya. It is not the time for me. Nunggu lagi. Sabar lagi. Dia mengikuti perkembangan bangsanya. Dia membantu Yosua. Saudara. Sudah keadaan senang, enak. Israel sudah baik kembali. Hubungannya dengan Tuhan baik kembali. Dia sudah mau menghadap kepada pemimpinnya Yosua untuk minta restu. Atas pegunungan Hebron. Tiba-tiba ada gara-gara lagi di Israel. Kaleb itu capek hatinya menunggu.
menunggu sikon yang kondusif untuk dia minta. Dia bisa membayangkan Tuhan itu sabar banget. Makanya Tuhan memberi julukan pada bangsa pilihannya Israel, bangsa yang keras tengkuknya, leher beton. Kaleb menyadari, mundur dia tidak jadi menghaki itu pegunungan Hebron. Keadaan semua menjadi baik, dia mau maju lagi, ada gara-gara lagi di Israel. Dia mundur lagi, dia menanti terus. Seorang yang memegang perjanjian Allah adalah seorang yang bisa percaya sampai mati. Aku bisa pegang perjanjian ini. Itu sebab para kekasih, saya akan menutup kisah dari Kaleb dengan satu kesadaran diri. Hari ini kita tidak bisa datang sowan ke rumah Tuhan. Dan mungkin sampai beberapa minggu ke depan. Tapi saya ingin supaya setiap kali saudara menyadari ini rencana Tuhan. Ini jangan dianggap musibah saja. Kalau kau anggap musibah, semua engkau tidak tahan. Tapi kalau engkau anggap ini satu trial, it's just a test, it's just a trial from the Lord. For me, myself personally. Maka Anda akan mempunyai pikiran, oh setelah aku dites, ada ujian, pasti aku lulus deh. Pasti aku naik tingkat. Itu sebab para kekasih saya ingin mengajak perjamuan kudus yang akan kita makan dan minum bersama. Harus menjadi kekuatan yang ajaib di dalam hidup kita. Untuk menghalau semua pikiran yang tidak baik, semua takut dan khawatir. Bahkan pada zaman ini orang begitu paranoid, begitu ketakutan. Saudara, sebenarnya Anda dan saya di dalam gradasi medikal, kedokteran, ilmu kesehatan. Setiap tahun yang umur kita masuki, kita punya penurunan imunitas. Kita punya tingkat degenerasi yang makin gede. Imunitas nurun, degenerasi makin tinggi. Makin payah, orang tua itu makin payah. Tetapi saya tidak melihat itu pada Kaleb. Kita melihat faktanya Kaleb luar biasa. Beda banget. Tidak ada vitamin zaman dulu. Ya mungkinlah jamu empon-empon yang kita minum. Ya adalah mungkin ya. Entah dia ngambil rumput apalah dicong. Kemudian dia ambillah kayu apa, akar apalah dicong buat dia. Mungkin. Tapi vitamin kimia secara farmakologi dia tidak punya sama sekali. Entoh orang kakek buyut ini hebat sekali. Ada apa ini? Saudara, itu tadi. Karena dia penuh dengan firman Tuhan. Rumah tangga Anda ini, sekarang Anda mendengar di dalam rumah Anda. Sebentar kita makan perjamuan kudus. Akan menjadi luar biasa. Glowing, bersinar, brilliant, cemerlang. Akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Masa depan anak keturunan Anda. Hari tua Anda akan hebat. Bila mana Anda kaya akan firman. Bila mana Anda dirubah karakteristiknya. Untuk menjadi satu orang yang mengutamakan perkara rohani ketimbang perkara jasmani. Bila itu Anda dan saya bisa lakukan, para kekasih. Saya yakin rumah tanggamu, anak keturunanmu, orang tuamu dan masa tuamu akan luar biasa. Yang percaya katakan amin.